Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat mumu roll cake. Mumu roll cake ini merupakan salah satu oleh-oleh khas Cimory karena motif bolu gulungnya menyerupai corak dari badan kulit sapi perah. Nah, pastinya kalian penasaran kan cara membuatnya seperti apa? Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, bagi kalian yang belum subscribe, silakan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis. Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, siapkan 1 sendok makan munjung margarin seperti ini. Kemudian langsung aja margarin ini kita lelehkan dengan cara ditim seperti ini sampai benar-benar leleh. Setelah benar-benar leleh, kemudian angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya, pecahkan 3 butir telur. Tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh SP, boleh diganti dengan TBM ataupun ovalet. Cuma kalau untuk membuat kue bolu, aku sarankan pakai SP aja seperti ini. Kemudian ketiga bahan ini kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang, berwarna putih dan kental berjejak. Nah, untuk mengocoknya ini aku gunakan hand mixer dari Mito seri MX200. Desain elegan dengan body stainless, ini ada 5 level kecepatan dan ada turbonya juga. Buat kalian yang pengen punya mixer seperti aku juga, silahkan untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Tinggal diklik aja, nanti akan langsung terhubung ke toko tempat aku beli. Setelah mengembang, berwarna putih dan kental berjejak seperti ini, langsung aja kita matikan dulu mixernya. Kemudian tambahkan 5 sendok makan tepung terigu. Nah, ini tepung terigunya kita saring dulu ya supaya nggak bergelindil. Setelah itu kita aduk-aduk dulu supaya agak ngebul pada saat di mixer lagi. Setelah kira-kira agak ngebul, baru kita nyalakan lagi mixernya dengan level kecepatan paling rendah. Ingat ya, untuk mengaduk tepung terigu kita gunakan level kecepatan paling rendah aja. Dan untuk mengocok tepung terigunya ini nggak perlu lama-lama, cukup sampai tepung terigunya tercampur rata aja. Setelah itu kita matikan lagi mixernya. Kemudian tambahkan margarin yang sudah dilelehkan tadi dan pastikan margarinnya sudah benar-benar dingin terlebih dahulu. Kalau misalkan mau diganti pakai minyak goreng juga boleh, takarannya sekitar 4 sendok makan seperti ini. Setelah itu aduk sampai adonan dan margarinnya tercampur dengan sempurna. Nah, untuk mengaduknya jangan dikocek-kocek ya. Kita aduk-aduk sambil diangkat-angkat dan diputar seperti ini. Jangan dikocek-kocek karena setelah ditambahkan margarin, adonannya rawan kempes lagi. Langkah berikutnya, ambil sedikit adonan, kemudian tambahkan dengan 1 sendok teh coklat bubuk. Untuk coklat bubuknya ini aku pakai merek Tulip yang Bordeaux karena memang warnanya bagus banget kalau untuk membuat warna coklat. Ini kita saring dulu ya supaya agak menggumpal pada saat diaduk. Setelah itu tambahkan dengan beberapa tetes pewarna makanan warna hitam. Oke, cukup secukupnya aja. Setelah itu kita aduk-aduk sampai tercampur rata.
Kemudian tuangkan ke dalam plastik segitiga. Kalau nggak ada plastik segitiga boleh pakai plastik segi empat biasa. Yang penting masih bisa digunakan ya. Langkah berikutnya, ini aku gunakan loyang ukuran 22 x 28 cm yang sebelumnya udah aku olesi pakai margarin dan dialasi dengan baking paper ataupun kertas roti terlebih dahulu. Langsung aja adonan coklat tadi kita sempritkan di atas baking papernya. Kemudian buat corak seperti badan ataupun kulit sapi. Tapi aku nggak terlalu bisa ya, ini aku sekedarnya aja. Makanya ini agak rame jud. Oke, yang penting asal aja ya. Setelah itu kita tuangkan adonan inti ataupun adonan yang berwarna putih tadi. Kemudian kita ratakan. Langkah berikutnya, panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Panggang dengan suhu 175 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 15 sampai dengan 20 menit atau silakan sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Kalau mau dipanggang pakai oven tangkring juga boleh. Silakan dipanggang dengan menggunakan api sedang selama 15 sampai dengan 20 menit. Setelah dipanggang sekitar 20 menit, kuenya sudah matang, langsung aja kita angkat. Selagi kuenya masih panas, langsung aja kita keluarkan dari loyang, kemudian kita lepaskan baking paper ataupun kertas rotinya. Setelah itu kita alasi lagi dengan baking paper ataupun kertas roti, boleh diganti dengan kain bersih ataupun serbet bersih. Nah ini bolunya udah siap untuk digulung, tergantung kita mau pakai isiannya apa. Kalau misalkan kita pakai isiannya itu selai, bisa digulung selagi masih panas. Tapi kalau isiannya itu buttercream ataupun whipped cream, minimal kita tunggu sampai bolunya hangat terlebih dahulu. Dan untuk isiannya, ini aku gunakan whipped cream coklat. Kalau misalkan mau hasilnya bagus pakai whipped cream, jangan pakai whipped cream bubuk ya, tapi pakai heavy cream ataupun whipped cream cair yang seperti aku cantumkan di kolom deskripsi. Dan ini whipped creamnya aku tebelin di bagian pangkal supaya hasilnya lebih bagus. Nah ini langsung aja kita gulung pelan-pelan. Kalau whipped creamnya luber bisa dirapihkan dulu seperti ini. Setelah itu kita gulung lagi pelan-pelan. Nah, dalam membuat bolu gulung ini biasanya banyak kejadian yang bolunya ini patah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan bolunya patah. Faktor pertama, tepung terigunya terlalu banyak. Faktor kedua, bolunya terlalu keras ataupun dipanggangnya terlalu lama ya. Jadinya hasil bolunya itu kering dan pasti patah ataupun pecah pada saat digulung. Selain itu, penambahan selai ataupun whipped cream di bagian pangkal itu harus lebih banyak untuk meminimalisir bolu bagian pangkalnya patah. Setelah bolunya digulung, kita rapatkan dan kita padatkan dengan cara seperti ini. Boleh pakai pisau ataupun boleh pakai penggaris. Pokoknya dirapatkan dan dipadatkan seperti ini ya. Kemudian diamkan di dalam kulkas sekitar 15 menit supaya gulungannya stabil. Setelah didiamkan sekitar 15 menit, ini bolu gulungnya udah stabil dan siap untuk dipotong-potong sesuai dengan selera. Pada saat dihidangkan, setelah bolu gulungnya dipotong-potong seperti ini, bisa diberi topping tambahan dengan menggunakan whipped cream dan juga buah ceri seperti ini. Untuk harga jualnya, satu bolu gulung ini bisa kalian jual dengan harga Rp50.000 sampai dengan Rp70.000 tergantung isian yang kalian pakai. Biasanya kalau pakai whipped cream seperti ini, harganya lebih mahal ya. Atau silahkan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, bolu gulung ini bisa tahan 3 sampai dengan 4 hari, dikemas rapat kedap udara.
Kalau misalkan pakai whipped cream seperti ini, wajib disimpan di dalam kulkas. Ini dia hasilnya mumu roll cake yang aku buat. Gimana guys, cara membuatnya gampang banget kan? Dan bisa kalian lihat, ini tekstur bolunya lembut banget. Dan juga ini rasanya ngeblend banget ya antara bolu dan juga whipped cream coklatnya. Pokoknya ini rasanya enak banget, gak kalah dengan mumu roll cake yang dijual di Cimory. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.